bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 36 ayat 5-7. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita semua yang ada di rumah masing-masing ada dalam keadaan sehat selalu. Saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami bersatu hati dalam iman percaya kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, teguhkan iman kami, percaya kami, supaya apa yang boleh kami dengar lewat firman Tuhan terus menjadi pedoman di dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, tema khotbah pagi online hari ini adalah menjaga kekudusan pernikahan. Bahan Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus pasal ke-7 ayat pertama sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema kita adalah menjaga kekudusan pernikahan. Saya mulai saja bicara tentang rumah tangga. Saudara, adakah rumah tangga yang di dalamnya tidak menemukan persoalan? Saya percaya saudara tidak ada satupun rumah tangga yang tidak menemukan persoalan. Kenapa saudara? Karena kita menyadari ketika pasangan suami istri dipersatukan dalam pernikahan, mereka memang berasal dari perbedaan keluarga. Mereka punya pola kehidupan yang dibentuk oleh keluarganya masing-masing berpuluh-puluh tahun. Mereka juga memiliki karakter yang berbeda. Bahkan juga mungkin mereka punya budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu tidak heran bila penyatuan perbedaan-perbedaan ini bisa akan menimbulkan
persoalan dalam rumah tangga. Namun saudara, itulah sebabnya orang mengatakan demikian. Rumah tangga itu atau orang berumah tangga itu bukan mencari kebahagiaan, tapi mencari apa? Mencari perkara atau persoalan. Atau ada ungkapan mengatakan seperti burung dalam sangkar, burung-burung itu masuk ke dalam sangkar, tapi mereka frustasi ketika mau keluar karena memang sulit keluar dari sangkar. Saudara, walaupun memang hidup rumah tangga tentu mengalami begitu banyak masalah, namun herannya saudara, walaupun ada orang yang memang mungkin takut gagal di dalam menikah sehingga kemudian memilih untuk tidak menikah, tetapi masih lebih banyak lagi orang-orang yang mau tetap menikah. Nah, karena itu saudara, sebenarnya panggilan baik itu menikah atau tidak menikah itu sesuatu yang sama-sama baik. Kenapa? Karena panggilan itu mempunyai kebahagiaannya masing-masing. Panggilan itu memiliki suka dukanya masing-masing. Panggilan itu juga memiliki perjuangannya masing-masing. Yang penting bahwa kita tahu bahwa di hadapan Tuhan, baik yang menikah ataupun tidak menikah adalah sama. Nah saudara, karena itulah kita bisa melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menasehatkan kehidupan rumah tangga di jemaat Korintus. Kita memperhatikan di sana bahwa memang Paulus menganjurkan agar orang-orang berumah tangga atau hidup dalam pernikahan. Mengapa? Sebab menurut Rasul Paulus supaya menjauhkan dari bahaya percabulan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat kedua, Paulus mengatakan bahwa merupakan hal yang baik bagi seorang pria untuk tidak menikah. Di sini dikatakan bahwa merupakan hal yang baik. Jadi bukan dikatakan hal yang lebih baik atau hal yang terbaik, tetapi tidak menikah adalah hal yang baik. Kenapa? Ya sekali lagi, agar menjauhkan, mengingat karena itu perlu Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang ingin menikah itu baik supaya mereka menjauhkan diri dari bahaya percabulan. Karena itu saudara-saudara, seseorang ketika misalnya dia memutuskan untuk tidak menikah, maka motivasi yang dimilikinya itu seharusnya bukan karena takut gagal menikah. Tetapi ketika dia memiliki panggilan untuk tidak menikah, maka panggilannya itu berdasarkan karena ia fokus hidupnya untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Jadi bukan karena takut gagal menikah. Nah, karena itu dikatakan oleh Paulus panggilan melajang itu baik, seperti sebenarnya Paulus sendiri mempraktekannya. Dan karena itulah saudara, sebagaimana pernikahan bukanlah tanda kesempurnaan, maka tidak menikah juga bukan sebuah tanda hal yang orang tidak utuh atau merupakan sebuah aib begitu ya. Jika kita melihat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang baik, maka jalanilah pernikahan itu. Seperti yang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat kedua, mengatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di sini Paulus menggarisbawahi bahaya percabulan. Nah, mengapa saudara? Ada dua hal penyebabnya. Pertama adalah karena konteks lingkungan di mana Paulus melayani di jemaat Korintus. Jadi kita tahu mungkin kota Korintus ini saudara itu adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, kota yang sangat ramai sekali dengan kesibukan-kesibukan bisnisnya dan lain sebagainya. Kota yang menyanjung kemewahan dan kota yang seringkali
mengabaikan hal-hal yang bersifat moral. Nah, karena itulah di sana, saudara, di kota Korintus itu ada sebuah kuil, yaitu kuil dewa Afroditus yang dihuni sampai 1000 imam wanita yang bertugas sebagai pelacur bakti. Jadi mereka ada di kuil itu untuk melacurkan diri, jadi berbaktinya dengan melacurkan diri. Nah, rupanya Rasul Paulus mengkhawatirkan gitu ya, hal semacam itu bisa mempengaruhi jemaat di Korintus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bagaimana mereka harus tetap setia di dalam hidup pernikahan. Lalu yang kedua, karena memang percabulan yang di dalam bahasa Yunaninya adalah pornean, itu adalah suatu perbuatan yang dianggap keji, yang dianggap kotor, yang hanya mengumbar hawa nafsu. Nah, itu dua sebab ya kalau kita perhatikan bagaimana seseorang harus hidup di dalam pernikahan secara kudus. Saudara, Paulus juga menasihatkan agar setiap laki-laki memiliki istrinya sendiri dan setiap perempuan memiliki suaminya sendiri. Mengapa, saudara? Karena sebenarnya hubungan suami istri itu tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan seksual, tapi kehidupan suami istri itu lebih dari bersifat holistik. Apa maksudnya, saudara, bersifat holistik? Maksudnya adalah menyatukan secara utuh kesatuan tubuh, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Artinya, walaupun memiliki tubuhnya masing-masing, tetapi ketika mereka mengambil panggilan untuk bersatu sebagai suami istri, maka ketika mereka membangun pernikahan yang kudus itu, setiap pasangan atau suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi mengabdikannya bagi istrinya. Demikian juga seorang istri mengabdikan kehidupannya bagi suaminya. Itulah sebabnya mereka hidup dalam kesatuan, satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kesatuan tubuh ini berarti secara mereka itu hidup saling memiliki, mereka saling merasakan dan saling merasakan kasih sayang dan juga merasakan bagaimana mereka saling memelihara, mereka juga belajar mengampuni, memahami dan mengerti perbedaan di antara mereka dan lain sebagainya. Makanya sebagai suami istri, jika seorang suami yang baik itu adalah seorang suami yang bisa merasakan ya, penderitaan istrinya, dan sebaliknya seorang istri yang baik itu adalah seorang istri yang mampu memahami penderitaan suaminya. Nah, saudara, kalau ini dibangun dengan baik, ya, karena kita sebagai pasangan suami istri merasakan kita dipersatukan oleh Kristus sebagai satu tubuh, karena itulah sebagai suami istri kita terus mencoba membangun kehidupan yang baik. Walaupun seperti dikatakan memang dalam rumah tangga kadang terjadi yang namanya pergumulan. Tapi ketika ada pergumulan sekalipun di antara pasangan suami istri harus dicarikan jalan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaknya kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan satu gambaran, bisa saja dalam rumah tangga ada persoalan. Tetapi ketika ada persoalan yang begitu serius, yang seakan-akan sulit mempersatukan mereka, maka mereka tidak boleh begitu mudahnya untuk mengatakan ayo berpisah, ayo bercerai. Tetapi mereka harus mengusahakan dahulu, mencari jalan, yaitu bagaimana mereka dengan persetujuan bersama memakai waktu
untuk sementara waktu berpisah ya. Di mana pada waktu mereka berpisah, mereka mengambil kesempatan di sana untuk introspeksi diri, mereka memakai waktu di sana untuk berdoa. Jadi artinya selain introspeksi diri, mereka menyadari gitu ya, tidak akan mungkin bisa menyelesaikan itu tanpa Tuhan. Nah, doa itu menjadi kekuatan, bukan supaya mereka berpisah begitu ya, mencari jalan keluar untuk berpisah, tetapi memohon kekuatan pada Tuhan untuk bisa hidup kembali bersama. Supaya dikatakan iblis jangan menggodai mereka. Karena biasanya begitu ya, ketika tidak puas dengan pasangannya, nah akhirnya bisa melirik ke sana, melirik ke sini begitu ya, membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain dan sebagainya. Itulah sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita harus menjaga kekudusan, percaya bahwa di dalam pertolongan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat dalam rumah tangga kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengajarkan bahwa kita harus menyatukan diri sebagai satu tubuh Kristus di dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara, mari kita membangun hidup rumah tangga berdasarkan kasih Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami sebagai pasangan suami istri mampu membangun kekudusan dalam rumah tangga kami. Tanamkan pada setiap pasangan suami istri agar mereka tetap memegang janji suci pernikahan mereka dan mereka hidup dalam ikatan kasih yang saling menguatkan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati setiap rumah tangga yang hidup di dalam kerukunan, saling menghargai dan mengampuni, sehingga mereka mampu untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga. Tuhan, kami juga ingin berdoa dalam rangkaian doa syafaat ini, mengingat orang-orang yang bekerja di pengeboran lepas pantai, yang hidup terpisah dari keluarga, dengan tanggung jawab pekerjaan yang beresiko. Berikan mereka juga keselamatan, penghiburan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas panggilannya, dan berkatilah keluarganya, cukupkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang bekerja sebagai pemadam kebakaran dengan resiko yang tinggi. Tuhan berkati mereka supaya keselamatan senantiasa ada dalam kehidupan mereka dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bekerja membawa mobil ambulans. Berikan mereka hikmat dan keselamatan dalam menjalankan tugas mereka. Berikan mereka penghiburan bahwa apa yang mereka kerjakan sungguh membawa dampak yang positif bagi keselamatan pasien. Dan mampukan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, berkati dan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami juga mengingat Oma dan Opa yang berada di berbagai panti werda, baik yang memiliki sanak famili ataupun tidak. Berikan mereka sukacita dan kesehatan yang baik, dan mampukan setiap para pengurus dan pekerja di panti werda hati yang welas asih, dan cukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan panggilannya dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pokja Multimedia yang mempersiapkan ibadah atau kegiatan online. Berikan mereka kecakapan dalam menjalankan tugasnya, sehingga tayangan-tayangan ibadah dapat diterima dengan baik oleh umat, dan karuniakanlah kesehatan dan keselamatan bagi para petugas multimedia dalam menjalankan tugasnya, dan biarlah melalui apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati sehingga umat pun juga merasa terberkati dengan tayangan-tayangan ibadah dan kegiatan lainnya. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.